Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan ekspo laporan proyek agama yang berjudul Bahaya Ghibah dalam Kehidupan dan Pencegahan serta solusinya dengan selalu membaca Al-Quran, mendirikan sholat khusyuk dan berpuasa Senin Kamis. Kenalkan, nama saya Aiman Afi dengan NIM 2510111014. Saya Khairani Alfawas dengan NIM 2510111089. Saya Karin Aprialin Putri dengan NIM 2510111030. Saya Tika Jembusvita dengan NIM 2510111038. Saya Muhammad Ajid Awari dengan NIM 2510111056. Saya Siti Aziza Inanda dengan NIM 2510111021. Saya Aka Amarina Fadila dengan NIM 2510111061. Saya Nabila Garang Rahab dengan NIM 2510111042. Saya Muhammad Haikal Faris Al-Ghazi dengan NIM 2510111025. Letter block. Ghibah adalah perilaku membicarakan keburukan orang lain tanpa sepengetahuan orang tersebut. Dan dalam Quran Surah Al-Baqarah 12, Allah mengibaratkan ghibah itu seperti memakan daging saudaranya yang paling hati. Ini menunjukkan betapa besar dosanya dan betapa buruk dampaknya. Di masa sekarang, ghibah semakin sering terjadi, baik dalam ucapan sehari-hari maupun dalam media sosial. Hal ini dapat menimbulkan konflik, merusak hubungan, dan menyulitkan moral masyarakat. Untuk mencegahnya, diperlukan peningkatan kesadaran spiritual melalui tilawah, sholat khusyuk, dan profesional pemerintahan. Nah, seseorang dilatih untuk mengendalikan diri dan juga menjaga akhlaknya. Karena itu, proyek ini penting untuk menumbuhkan kesadaran bahwa menjaga lisan itu adalah bagian dari keimanan dan kunci untuk menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Tujuan dan permasalahan. Tujuan pelaksanaan proyek. Yang pertama, meningkatkan kesadaran spiritual masyarakat terhadap larangan ghibah sebagai perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, nilai moral, dan etika dalam berkehidupan sehari-hari. Yang kedua, menanamkan dan memperkuat nilai-nilai spiritual melalui pembiasaan tilawah Al-Quran, sholat khusyuk, dan puasa sunnah sebagai sarana pembinaan akhlak serta pengendalian diri dari perilaku negatif. Yang ketiga, menciptakan lingkungan sosial yang beretika, saling menghormati, dan bebas dari budaya ghibah melalui penerapan nilai-nilai iman dan kesadaran moral dalam kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya, permasalahan proyek. Yang pertama, bagaimana seharusnya masyarakat menanamkan dan menerapkan nilai-nilai moral, spiritual dalam kehidupan sehari-hari untuk menghindari perilaku ghibah. Yang kedua, bagaimana kenyataannya perilaku ghibah masih terjadi di kalangan masyarakat, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Yang ketiga, apa tindakan solusinya agar masyarakat dapat meningkatkan kesadaran spiritual melalui tilawah, sholat khusyuk, dan puasa sunnah sebagai upaya pencegahan ghibah. Tinjauan pustaka. Yang pertama itu konsep ghibah dalam perspektif Islam. Ghibah adalah perilaku membicarakan keburukan seseorang di belakangnya, meskipun keburukan itu benar adanya. Dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12 menggambarkan ghibah sebagai perilaku menjijikan dan merusak hubungan sosial. Dari konsep ini dapat dipahami bahwa penjagaan ghibah tidak hanya berkaitan dengan etika sosial, tapi juga merupakan bentuk keratan spiritual. Yang kedua itu konsep teori diri self-control dalam menghindari ghibah. Self-control merupakan kemampuan individu dalam mengendalikan dorongan, emosi, dan tindakan agar sesuai dengan norma berlaku. Dalam konteks ghibah, kontrol diri sangat diperlukan untuk menahan keinginan membicarakan keburukan orang lain. Yang ketiga itu tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa sebagai upaya pencegahan ghibah. Tazkiyatun nafs merupakan proses pembersihan dan penyucian jiwa melalui ibadah dan penguatan iman. Dalam Islam, jiwa yang bersih akan mendorong seseorang untuk menjaga lisan, menahan emosi. Amalan seperti tilawah Al-Quran, sholat khusyuk, dan puasa Senin Kamis merupakan metode yang efektif dalam membersihkan hati. Yang keempat itu tilawah Al-Quran sebagai sarana pembinaan spiritual. Membaca Al-Quran bukan hanya aktivitas ibadah, tapi juga proses menenangkan hati, menumbuhkan rasa takut pada Allah, serta menanamkan hikmah moral yang mendorong seseorang menjauhi perbuatan ghibah. Yang kelima itu sholat khusyuk dan pembentukan alat. Sholat khusyuk melatih fokus, kesabaran, dan ketenangan jiwa. Yang keenam itu puasa Senin Kamis sebagai latihan mengendalikan diri. Puasa merupakan ibadah secara langsung, melatih kemampuan diri dari hawa nafsu, termasuk nafsu untuk mencerahkan keburukan orang lain. Yang ketujuh itu teori offline behavior sebagai kerangka analisis modern.
Jika mahasiswa memiliki sikap negatif terhadap gibah, berada dalam kelompok sosial yang tidak mengenakan gibah, serta memiliki diri kuat melalui pembinaan seksual, maka cenderungan mereka melakukan gibah akan berkurang. Metode pelaksanaan. Nah, untuk pelaksanaan proyek ini, kami menggunakan 4 metode. Yang pertama yaitu diskusi. Diskusi dilakukan dalam kelompok untuk membahas bahaya gibah serta solusi pencegahannya melalui amalan tilawah Al-Quran, sholat khusyuk, dan juga puasa sunnah Senin Kamis. Hasil dari kegiatan diskusi ini menjadi dasar dalam penyusunan konsep video edukatif dan juga laporan proyek. Nah, metode kedua adalah wawancara. Wawancara dilakukan dengan beberapa masyarakat dari berbagai latar belakang guna mengetahui pandangan mereka tentang gibah dan langkah yang dapat dilakukan untuk menghindarinya. Data dari hasil wawancara digunakan sebagai pelengkap informasi dalam video serta bahan analisis dalam laporan proyek. Metode yang ketiga yaitu video. Setelah data dan juga hasil wawancara terkumpul, kelompok membuat video edukatif berisi penjelasan mengenai bahaya gibah serta langkah pencegahannya melalui tilawah, sholat, dan juga puasa sunnah. Video ini juga menampilkan hasil refleksi, cuplikan wawancara, dan pesan moral agar masyarakat dapat mengambil pelajaran serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan metode yang terakhir adalah foto. Selama pelaksanaan proyek, setiap kegiatan seperti diskusi, wawancara, dan juga proses pembuatan video didokumentasikan dalam bentuk foto. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti pelaksanaan proyek sekaligus menunjukkan proses kerja kelompok secara nyata dan juga sistematis. Luaran dan hasil. Yang pertama yaitu diskusi. Kami melakukan diskusi untuk membahas gibah dalam proyek penelitian. Setiap anggota saling memberikan pendapat terkait dalam bahaya gibah serta dengan solusinya. Hasil pembahasannya yaitu yang pertama, fenomena gibah masih tinggi karena lemahnya kontrol diri. Kelompok kami menemukan bahwa gibah sering terjadi di lingkungan kami, terutama yaitu mahasiswa, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui media sosial. Hal ini sesuai dengan self-control teori yang menjelaskan bahwa lemahnya kemampuan mengendalikan emosi dan dorongan membuat seseorang mudah terlibat dalam perilaku yang menyimpang, termasuk gibah. Diskusi ini menegaskan bahwa tanpa pembinaan diri yang konsisten, mahasiswa akan lebih mudah terbawa suasana percakapan yang negatif. Yang kedua, gibah merusak hubungan sosial dan mengganggu keharmonisan. Melalui diskusi, disimpulkan bahwa gibah tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga merusak kepercayaan, menimbulkan prasangka, dan menciptakan lingkungan sosial yang tidak sehat. Pemahaman ini sejalan dengan perspektif Al-Quran, yaitu Quran Surat Al-Hujurat ayat 12, yang menegaskan bahwa gibah merupakan perilaku yang merusak persaudaraan dan mencederai martabat orang lain. Yang ketiga yaitu tilawah, sholat khusyuk, dan puasa sunnah terbukti relevan sebagai solusi spiritual untuk gibah. Diskusi memperkuat landasan proyek bahwa ibadah memiliki peran penting dalam proses tazkiyatun nafs atau penyucian jiwa. Tilawah Al-Quran dinilai efektif menenangkan hati dan menumbuhkan kesadaran moral. Sholat khusyuk dipahami sebagai latihan pengendalian diri yang sejalan dengan Quran Surat Al-Ankabut ayat 45 yang menyampaikan bahwa sholat mencegah perbuatan keji dan munkar. Puasa sunnah Senin Kamis menjadi sarana latihan menahan hawa nafsu, termasuk keinginan untuk membicarakan keburukan orang lain. Ketiga amalan ini dinilai konsisten dengan tujuan proyek dalam membentuk karakter berakhlak dan menumbuhkan kemampuan menahan lisan. Yang keempat, perilaku mahasiswa dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan. Kelompok kami juga menekankan bahwa perilaku gibah sering muncul karena norma kelompok yang permisif. Jika lingkungan sosial menganggap gibah sebagai hiburan atau percakapan biasa, maka individu lebih mudah terlibat. Hal ini sesuai dengan Theory of Planned Behavior yang menyatakan bahwa norma subjektif memiliki pengaruh kuat terhadap tindakan seseorang. Karena itu, diperlukan pembentukan budaya kelompok yang saling mengingatkan dan menolak perilaku gibah. Yang kelima, kebutuhan membangun lingkungan akademik yang beretika. Dari diskusi, disimpulkan bahwa mahasiswa hukum, yaitu di lingkungan kami, khususnya perlu membangun integritas moral yang selaras dengan etika profesi. Pencegahan gibah melalui pembinaan spiritual dianggap sebagai langkah konkret membentuk pribadi dengan kontrol diri kuat, berakhlak mulia, dan mampu menjaga keharmonisan sosial. Saya akan menjelaskan metode wawancara. Yang pertama ada dari narasumber satu, yaitu mentor dari asistensi agama. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kak Iftiah Nur Faziah, dapat disimpulkan bahwa menjaga lisan agar terhindar dari gibah harus dimulai dari kesadaran diri dan kemampuan untuk mengendalikan ucapan, termasuk menghindari lingkungan atau perkumpulan yang sering membicarakan keburukan orang lain. Fenomena gibah masih banyak terjadi di masyarakat dan lingkungan kampus, karena awalnya percakapan
bisa sering beralih pada pembahasan yang tidak penting, terutama dalam kegiatan organisasi. Penyebab utama perilaku ini adalah kurangnya kontrol lisan meskipun sudah mengetahui larangan agama, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Hujurat ayat 12 yang mengibaratkan gibah sebagai memakan bangkai saudara sendiri. Narasumber menilai bahwa pembiasaan ibadah seperti membaca Al-Quran, sholat dengan khusyuk, dan puasa sunnah sangat efektif untuk membantu seseorang menahan hawa nafsu dan mengurangi cenderungan bergibah. Oleh karena itu, solusi yang dianjurkan adalah meningkatkan kualitas ibadah, memperbanyak kegiatan positif, dan menjauhi lingkungan yang memicu gibah agar budaya ini dapat diminimalisir, terutama di kalangan mahasiswa. Selanjutnya ada dari narasumber kedua, yaitu tokoh masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan tokoh masyarakat, dapat disimpulkan bahwa menjaga lisan agar terhindar dari gibah merupakan bagian penting dari ajaran Islam, yang menuntut setiap muslim untuk berpikir sebelum berbicara dan memastikan ucapannya membawa kebaikan serta tidak menyakiti orang lain. Fenomena gibah masih banyak terjadi di masyarakat dan lingkungan kampus, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Karena lemahnya kontrol diri dan anggapan bahwa gibah adalah hal biasa untuk mempererat kelompok atau kebiasaan menjaga diri atau meluapkan emosi. Pembiasaan ibadah seperti membaca Al-Quran, sholat dengan khusyuk, dan puasa sunnah dianggap sangat efektif dalam meningkatkan keimanan dan kesadaran untuk mengendalikan lisan. Sebagai solusi, perlu penanaman pemahaman agama yang lebih kuat, pembiasaan aktivitas positif, dan keagamaan di lingkungan kampus, serta pengawasan dan ketegasan dari pendidikan agar mahasiswa terbiasa menjaga komunikasi yang baik dan bebas dari budaya gibah. Selanjutnya ada narasumber yang ketiga, yaitu mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa menjaga lisan agar terhindar dari gibah merupakan tanggung jawab setiap muslim yang harus dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa setiap ucapan memiliki konsekuensi. Fenomena gibah masih sangat sering terjadi di lingkungan masyarakat maupun kampus, bahkan kerap dilakukan tanpa disadari, baik dalam percakapan langsung maupun melalui media sosial. Penyebab utama terjadinya gibah adalah kebiasaan yang tidak terkendali, pelampiasan emosi, serta pengaruh lingkungan pergaulan yang tidak sehat. Pembiasaan ibadah seperti membaca Al-Quran, sholat khusyuk, dan puasa sunnah dinilai sangat efektif karena membantu menenangkan hati, meningkatkan ketakwaan, dan mengendalikan hawa nafsu dalam berbicara. Oleh karena itu, solusi yang paling tepat untuk mengurangi bahaya gibah adalah dengan memperkuat edukasi tentang bahaya gibah, membangun budaya saling mengingatkan, meningkatkan kualitas ibadah, serta menciptakan lingkungan kampus dan pertemanan yang positif dan produktif. Berikutnya ada hasil praktek. Dalam praktek bahaya gibah dalam kehidupan masyarakat masih sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Untuk menggambarkan hal tersebut, kami menampilkan sebuah video yang memperlihatkan seseorang sedang melakukan gibah atau membicarakan keburukan orang lain. Dari sini terlihat bahwa gibah dapat menimbulkan perpecahan, permusuhan, serta merusak hubungan antar individu. Nilai yang bisa diambil dari kasus di atas adalah bahwa bahaya gibah sangat merusak ketenangan dan keharmonisan, sehingga kita harus berusaha menghindarinya dengan memperbaiki diri. Sebagai upaya pencegahan dan solusinya, kami juga menampilkan adegan ibadah seperti membaca Al-Quran, mendirikan sholat dengan khusyuk, serta menjalankan puasa sunnah Senin Kamis. Melalui praktik tersebut, kami ingin menunjukkan bahwa dengan memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah, hati menjadi lebih terjaga sehingga kita bisa menahan diri dari kebiasaan gibah dan menciptakan lingkungan yang lebih damai, rukun, dan saling menghargai. Kesimpulan. Berdasarkan hasil pelaksanaan proyek, diskusi, dan hasil wawancara, gibah serta upaya pencegahannya melalui pembiasaan membaca Al-Quran, sholat khusyuk, dan juga puasa Senin Kamis dapat disimpulkan bahwa gibah merupakan perbuatan yang tercela yang memberikan dampak negatif baik secara spiritual maupun sosial. Perilaku gibah masih banyak ditemukan dalam kehidupan masyarakat dan kalangan mahasiswa, terutama karena lemahnya kontrol diri dan pengaruh lingkungan pergaulan dan kurangnya kesadaran spiritual. Melalui praktik ibadah seperti tilawah, sholat khusyuk, dan puasa sunnah, individu dilatih untuk meningkatkan kesabaran, ketenangan hati, serta kemampuan mengendalikan emosi dan lisan. Ketiga amalan ini efektif dalam membangun karakter berakhlak, mencegah perilaku gibah, serta menciptakan lingkungan sosial yang harmonis dan saling menghargai. Oleh karena itu, pembinaan spiritual menjadi langkah penting dalam menciptakan budaya akademik dan masyarakat yang bersih dari perilaku gibah. Saran. Yang pertama, bagi mahasiswa dan masyarakat
hendaknya meningkatkan kesadaran dan komitmen untuk menjaga lisan serta memperbanyak aktivitas positif yang bermanfaat, termasuk rutin membaca Al-Quran, memperbaiki kualitas sholat, dan membiasakan puasa sunnah sebagai bentuk dari kontrol diri. Yang kedua, bagi lingkungan kampus, perlu adanya pembudayaan sikap, saling mengingatkan, menciptakan budaya komunikasi yang sehat, serta menghindari percakapan yang tidak bermanfaat agar praktik gibah tidak menjadi kebiasaan yang normal. Lalu yang ketiga, ada bagi pendidik dan lembaga pendidikan, itu diharapkan dapat memperkuat pendidikan karakter dan pembinaan spiritual secara berkesinambungan melalui program kajian, mentoring agama, dan kegiatan keagamaan yang akan menumbuhkan akhlak yang mulia. Lalu yang terakhir, ada diharapkan setiap individu mampu untuk menjaga diri dari lingkungan yang memicu gibah, serta berani menolak dan menghentikan percakapan yang mengarah pada pembicaraan negatif tentang orang lain. Sekian dari pemaparan materi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.